siklus menstruasi, kita harus tahu apa sih menstruasi itu? Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai perdarahan berulang setiap bulan. Endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan endometrium terjadi untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Biasanya, perdarahan yang keluar berkisar 10 mili sampai 80 mili per hari dengan kisaran rata-rata 35 mili per hari. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang menstruasi, kemudian kita akan lanjut ke siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu terbagi atas 4 fase. Yang pertama yaitu fase menstruasi, yang kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler, yang ketiga yaitu fase ovulasi, dan yang keempat yaitu fase pasca ovulasi. Lalu, dalam siklus menstruasi terdapat siklus ovum, hormon, dan siklus uterus atau rahim. Nah, di sini ada tabel yang membahas tentang siklus menstruasi. Nah, kemudian kita akan membahas fase siklus menstruasi. Masuk dalam fase pertama yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahi sel ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur selanjutnya. Fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Kemudian yang kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16-32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Fase terakhir yaitu fase pasca ovulasi. Nah, setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal yang menandakan tubuh dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Nah, sekian video dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.